Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 8,8 yang terjadi di Rusia juga dirasakan hingga ke Jepang. Bahkan otoritas Jepang menyebut gelombang setinggi 50 cm sempat menerjang area pelabuhan Ishinomaki di prefektur Miyagi. Lalu bagaimana kondisi WNI yang ada di sana? Apakah ada yang terdampak parah? Kami akan tanyakan langsung kepada Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula. Selamat malam Pak Aula. Selamat malam Mas Bram. Baik, terima kasih. Jadi kalau kami mendengar dari Indonesia begitu, Jepang salah satu pantainya juga terdampak. Apakah itu juga sebetulnya mengganggu mayoritas aktivitas di sana dan apakah ada WNI yang terdampak begitu Pak Aula? Terima kasih. Kalau bicara tentang apakah terganggu, memang pada dasarnya setiap terjadi bencana alam ataupun kemudian adanya potensi tsunami seperti yang telah dikeluarkan oleh otoritas tempat saat ini, memang secara umum berbagai macam aktivitas yang berada di sekitaran lokasi akan dihentikan. Pemerintah Jepang pada hari ini juga telah menutup beberapa pantai di pesisir timur Jepang yang memiliki potensi terkena dampak tsunami telah ditutup dan juga kemudian beberapa jalur kereta yang juga berdekatan atau memiliki potensi terimbas tsunami juga kemudian tertutup. Jadi dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa hal aktivitas warga memang terpengaruh, tapi mekanisme yang ada itu ditujukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga menjadi top priority dari pemerintah Jepang. Hmm. Oke. Terkait dengan apa namanya keberadaan warga negara Indonesia di sekitaran tempat yang kemungkinan terdampak dari potensi tsunami tersebut, KBRI Tokyo juga telah melakukan komunikasi dengan seluruh simpul-simpul masyarakat yang ada di sekitaran area yang kemungkinan terdampak dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami mendapatkan laporan dari seluruh simpul yang ada warga negara Indonesia di Jepang. Alhamdulillah dalam kondisi aman, tenang, dan kemudian juga tetap waspada dengan berbagai kemungkinan yang terjadi. Demikian Oke, Mas Bram. Paula, jadi artinya dengan kondisi yang seperti ini akan dilakukan monitoring berkala begitu melihat kondisi hingga tenang kembali atau kemudian memang akan memonitoring ada yang kemudian mungkin simpul yang belum tercover begitu pantauannya sejauh ini, Pak? Betul, secara keseluruhan kita lakukan monitoring terhadap perkembangan yang ada dengan kemudian komunikasi tadi simpul-simpul masyarakat maupun juga berkomunikasi dengan aparat setempat. Nah, hingga dengan saat ini, seperti kami sampaikan tadi, alhamdulillah tidak ada laporan terkait dengan korban ataupun warga Indonesia yang secara signifikan terdampak dari perkembangan yang ada. Mungkin juga kami bisa sampaikan, Mas Bram, bahwa sejak apa namanya tsunami alert disampaikan oleh pihak otoritas Jepang ada dua kategori sebetulnya yang disampaikan beberapa daerah masuk dalam kategori tsunami warning dan kemudian ada beberapa daerah yang terkena masuk dalam kategori tsunami advisory. Nah, alhamdulillah pada pukul sekitar 20.45 waktu Jepang atau GST atau sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat tsunami warning telah dicabut oleh pihak otoritas Jepang dan saat ini seluruh pantai timur Jepang atau pantai yang terdampak punya potensi terdampak tsunami berada pada eh, kategori tsunami advisory. Mhm. Nah, ini artinya mudah-mudahan kondisi akan semakin membaik dan pemerintah Jepang juga telah menyampaikan lewat berbagai kanal berita yang kredibel maupun juga lewat sumber-sumber informasi resmi dari pemerintah bahwa pemerintah akan melakukan peninjauan ulang terkait dengan tsunami advisory ini pada esok hari, pagi hari, untuk kemudian dilakukan monitoring kembali terkait dengan berbagai macam potensi yang ada serta kemudian keputusan apa yang akan diambil oleh pemerintah Jepang. Demikian Oke, Mas Bram. baik, Pak Aula. Jadi artinya sebaran WNI kita yang ada di Jepang secara keseluruhan ini mayoritas pada lokasi-lokasi yang aman atau pada ada kemudian tempat-tempat yang berpotensi rawan bencana alam begitu, Pak Aulia? Secara umum berada di tempat-tempat yang aman, Hmm. kami juga melakukan komunikasi seperti yang kami sampaikan tadi melalui berbagai macam WhatsApp grup yang ada, jalur-jalur komunikasi yang ada, namun juga memang ada sebagian masyarakat Indonesia yang memang bekerja di tempat-tempat yang
berada di dalam lokasi terdampak seperti di Miyagi Prefecture, kemudian di Hokkaido. Namun kami juga telah mendapatkan informasi bahwa sejak advisory maupun tsunami warning itu dikeluarkan, para pemberi kerja maupun juga kampus di mana tempat eh, warga negara Indonesia itu berada dan juga warga negara keseluruhan yang berada di lokasi tersebut telah diminta untuk melakukan proses mitigasi terkait dengan berbagai macam potensi yang ada, termasuk menghentikan kegiatan. Ada beberapa warga Indonesia yang bekerja di sektor perikanan maupun juga di sektor pertanian yang berada di bibir pantai, itu telah diminta untuk menghentikan pekerjaan dan kemudian berada di tempat yang aman sampai dengan informasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Oke, baik, baik. Tentu harapan kami bersama semua WNI, seluruh keluarga KBRI di sana dalam kondisi aman dan tentu kondisi alam juga kembali bersahabat. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Muhammad Al-Aula, Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Tokyo telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Aula. Terima kasih, selamat malam Mas Bram. Terima Terima kasih. kasih.